Seluruh orang hendak memberi hidayah lawan kita, memberi petunjuk, semuaan menasihati. Mulai kawan menasihatinya, kuitan menasihatinya, guru menasihatinya, semuaan berkumpul orang menasihatinya. Tapi kalau Allah kada memberikan izin, memberikan petunjuk, maka orang itu kada bisa dinasihati. Siapa aja kada mampan menasihati. Wa sahbihi ajma'in. Hadis ke-25. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah birraha ya'rifka fi syiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, pada suatu hari saya membuncing baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi kita bertunggangan, Ibnu Abbas umpat di belakang membuncing. Lalu baginda Rasulullah berkata, wahai anak muda, sesungguhnya aku mau mengajarkan engkau beberapa perkataan. Peliharalah Allah, niscaya Ia memelihara akan engkau. Peliharalah Allah, niscaya Allah memelihara akan engkau. Memelihara Allah itu artinya memelihara agama Allah. Dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Memelihara agama Allah disebut dengan memelihara Allah. Memelihara syiar-syiar Allah. Memelihara hukum-hukum Allah. Memelihara kekasih-kekasih Allah, maka niscaya Allah akan memelihara engkau. Bila kita memelihara agama Allah, jangan sampai diganggu orang, jangan sampai dirusak orang, jangan sampai dinudai orang. Kita jaga agama Allah,
kita jaga hukum-hukum Allah, kita jaga syiar-syiar Allah, kita jaga kekasih-kekasih Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Peliharalah Allah, niscaya engkau mendapatinya Allah itu di hadapan engkau. Artinya bila mana kita menjaga agama Allah, menjaga syiar Allah, menjaga para kekasih Allah, maka Allah akan berada di depan engkau. Artinya Allah akan membela engkau. Dan apabila engkau hendak minta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah. Jangan minta tolong kepada orang lain, karena orang lain itu kada mampu untuk menolong orang lain. Menolong dirinya sendiri pun dia kada mampu. Bila hendak minta tolong apapun, minta tolonglah kepada Allah. Dan apabila engkau hendak minta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah. Dan ketahuilah bahwasanya seandainya jikalau berhimpun seluruh manusia dari timur ke barat untuk memberi kepadamu satu pemanfaatan, niscaya mereka tidak dapat berbuat demikian kecuali dengan sesuatu manfaat yang telah ditetapkan, ditulis bagimu oleh Allah. Dan seandainya mereka berhimpun untuk memberi kepadamu dengan suatu kemudaratan, seluruh manusia hendak menyangsarakan kita, seluruh manusia hendak menjatuhkan kita, seluruh manusia hendak menghinakan kita, berhimpun semuaan, niscaya mereka tidak dapat berbuat demikian kecuali dengan suatu kemudaratan yang telah dituliskan bagimu oleh Allah Ta'ala. Artinya kalau orang semuaan hendak memuliakan kita tapi Allah kada, maka usaha mereka itu kada akan berhasil. Seluruh orang hendak memberi hidayah lawan kita, memberi petunjuk, semuaan menasihati, mulai kawan menasihatinya, kuitan menasihatinya, guru menasihatinya, semuaan berkumpul orang menasihatinya. Tapi kalau Allah kada memberikan izin, memberikan petunjuk, maka orang itu kada bisa dinasihati. Siapa aja kada mampan menasihati. Kalau ada orang hendak menjahili, memudaratkan seluruhnya, tapi Allah kada mengizinkan, maka usaha mereka itu pun pasti akan gagal. Nah, jadi ini adalah pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid bahwa tidak ada yang bisa memuliakan kita, tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyengsarakan kita, tidak ada yang bisa membuat kita susah, tidak ada yang bisa membuat kita sakit, tidak ada yang bisa membuat kita garing kecuali Allah. Nah, oleh karena itu kalau hendak minta tolong kepada Allah. Boleh kita minta tolong kepada manusia, tapi itu kita anggap hanya sebab untuk mendatangkan pertolongan Allah. Hanya kita minta tolong lawan si fulan, tolong pang aku ini. Minta tolong lawan dokter, tolong pang obati akan aku ini. Minta tolong lawan beri pang aku saran ini. Ayo kita kada dilarang, itu boleh aja. Tetapi dalam hati kita mengitikadkan bahwa yang menolong itu adalah Allah. Bulan ini adalah sebab saja untuk datangnya pertolongan Allah kepadaku. Nah, kayak itu.
Tenang jar Nabi tadi, jika minta tolong lawan Allah. Karena orang kada bisa memberi manfaat kepada engkau, kada bisa menyusahkan engkau kecuali dengan izin Allah, ketentuan Allah. Jadi jangan diartikan terlalu sempit. Jar Nabi, jangan minta tolong kecuali kepada Allah. Lalu bagaimana di rumah? Sakit, ya Allah tolong bang aku sakit. Nah kada macam itu artinya. Parut lapar, ya Allah parut lapar nah kada kawan nukar nasi, tolong bang tukarakan nasi ya Allah, kada kawan itu. Nah artinya bahwa kita itu minta tolong kepada Allah, bukan berarti kita kada boleh lawan orang-orang yang minta tolong pang ambilakan itu. Kan itu biasa kayak tolong pang ambilakan itu, tolong pang bawakan ini, tolong pang itu. Nah kita minta tolong kepada mereka itu dengan mengitikadkan dalam hati bahwa yang menolong itu adalah Allah, mereka itu adalah jalan untuk datangnya pertolongan Allah. Mereka jalannya, sebabnya untuk datangnya pertolongan Allah. Yang menolong itu Allah. Mereka itu jalan sebab untuk datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Padahal contohnya saling banyakkan sudah lawan kita. Contohnya tukang pos. Tukang pos itu iya sebab pengarannya. Sidin tukang pos itu atarakan surat. Tukang atarakan surat. Surat siapa? Surat yang mengirimi lawan kita. Nah jadi kalau suratnya itu misalnya suratnya itu ini, suratnya itu isinya kebaikan, surat itu isinya menggembirakan, tentu kita berterima kasih lawan nang mengirim surat. Kalau surat itu misalnya menghina kita, surat itu misalnya menyinggung kita, surat itu membuat kita sakit, tukang pos yang kita sari kira ini kada tahu apa-apa. Tukang pos tuh ngatarakan aja nang tukang suruh kirim nang jauh itu siapa orangnya. Nah itulah contohnya itu kada berbeda semuaan. Ini semuaan yang ada ini adalah merupakan sebab datangnya sesuatu dari Allah kepada kita. Kuitan sebab wujudnya kita. Guru sebab daripada dapat hidayahnya kita. Mantri, doktor sebab datangnya kesehatan kepada kita. Nasi, makanan sebab datangnya kenyang lawan kita. Nah, yang berbuat semua itu adalah Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu jar Nabi lawan Ibnu Abbas, jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Nah, jadi kita ingat benar, ingat bujur bahwa bila kita minta tolong lawan orang, nah dalam hati kita adalah orang ini jalan datangnya pertolongan Allah. Tolong bang aku kena tukarakan ini. Nah dalam hati kita nih yang menolong itu adalah Allah. Ini jalan untuk datangnya pertolongan Allah. Jalan untuk datangnya pertolongan Allah. Dan dalam satu riwayat lain sebenarnya sudah terangkat segala kalam dan sudah kering segala catatan. Artinya Allah sudah menulis, menakdirkan. Ibarat pulpen, ibarat tinta sudah kering. Sudah ditulis oleh Allah, bulan bin bulan ini, bulan bin bulan sudah ditulis sejak azali dahulu kala belum ada kita, sudah ada tulisan kita ini belum ada lagi, sudah ada catatannya itu. Kayaknya pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian akan muncul ke dunia, lahir bulan bin bulan, diberi umur 63 tahun, diberi rezeki sepanjang hidupnya sekian puluh miliar umpamanya. Nah, diberikan dia jodoh, diberikan dia anak, diberikan semua sudah didaftar oleh Allah. Kita belum ada lagi, catatannya sudah ada. Nah itu sudah kering.
Dan dalam satu riwayat lain Rasulullah berwasiat kepada sepupu Sidin Ibnu Abbas, mujar Nabi lawan sepupu nih, peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapan engkau. Kalau Allah kita pelihara, Allah akan membela kita. Artinya itu maksudnya, kita bila Allah, Allah akan membela kita. Kenalah kepada Allah di masa senang, niscaya Ia mengenali engkau di masa susah. Artinya beribadah secara teratur kepada Allah di waktu senang. Di waktu susah, andai kata kita kada bisa beribadah, Allah akan memberi pahala, Allah akan menolong kita. Di waktu senang selalu berdoa lawan Tuhan, selalu minta-minta lawan Tuhan, selalu dekat lawan Tuhan. Niscaya Ia mengenali engkau di masa susah. Di waktu kita susah, kita kada kau lagi sembahyang, kita kada kau lagi tahajud, nah Allah akan tetap memberikan pahala kepada kita. Waktu sihatnya kada suah pang kada tahajud, tahajud tiap malam. Waktu inya lapang, nya kada suah kada menuntut ilmu, belajar aja gawiannya. Pas sakit, pas ada keuzuran apa misalnya, nah Allah akan memberikan ganjaran seperti biasa. Karena orangnya dianggap sudah kenal kepada Allah di waktu senangnya. Itu artinya, kenallah kepada Allah di masa senang, niscaya Ia mengenali engkau di masa susah. Artinya beribadah di waktu sihat. Nah, waktu kita sakit kayaknya Allah sudah tahu aja, oh gitu Tuhannya sakit ban aja kada beramal, jaka sihatnya beramal dulu tuh kayak itu, nah, diberi Tuhan pahala. Waktu sihatnya berdoa lawan Tuhan, waktu sakitnya kada kau lagi, gitu Tuhan tetap beri kebulakan doanya. Karena aku tahu laginya sihat, selalu berdoa kepada aku. Dan ketahuilah bahwasanya apa-apa yang terluput daripadamu, sebenarnya ia tidak akan terkenakan di kau. Artinya, sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah kepada engkau pasti akan kada kena. Sesuatu yang terluput daripadamu sebenarnya ia tidak akan terkena akan di kau. Sesuatu yang bukan ditakdirkan untuk kita oleh Allah kada mau kana, baik itu kemudaratan atau itu manfaat. Dan apa-apa yang kena akan di kau sebenarnya memang dia tidak akan terluput daripadamu. Nah, bila sudah ditakdirkan oleh Allah itu kena, baik manfaat atau mudarat, pasti kena. Kita hendak lawan sesuatu, hendak tiba lawan apakah sesuatu apakah, tapi itu kada ditakdirkan lampun kita, kada mau kana, pasti luput, pasti luput. Karena itu memang kada ditakdirkan untuk kita. Kayak apa aja kita gigihnya berusaha, cangkalnya berusaha untuk mendapatkan yang kita inginkan, tapi amun itu kada ampun kita, kada mau sampai lawan kita. Apakah halangannya, apakah rintangannya? Ada orang hendak berbini lawan seseorang, melamar, nah abah menerima, kanakannya kada mau. Berbulan-bulan berusaha si laki-laki ini, minta banyu, minta doa, sembahyang hajat lawan si bini-bini tadi supaya mau. Kuitannya berusaha, calon laki-laki ini berusaha juga, berbulan-bulan berusaha, akhirnya mau biniannya. Ditetapkan perkawinan tanggal 17 Ramadan.
Sila siap-siap 17 Ramadan diadakan pernikahan. Ini sudah bertahun-tahun prosesnya, urus hanya mau biniannya menerima. Akhirnya 17 Ramadan pernikahannya. 16 Ramadan mati biniannya. Mati biniannya. Memang itu kada ampunnya jatahnya. Waktu melamar orang tuanya hakun dengan senang hati menerima, kanakannya biniannya kada mau. Dibujuk oleh nang kuitan kada mau juga, dimintakan banyu ke sana kemari, didoakan, akhirnya mau. Ditetapkan tanggal, sehari sebelum tanggalnya mati biniannya. Memang kada ada ampunnya jatahnya. Nah maka itu doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Doa Sayyidina, doa paling bagus doa. Doa ini artinya supaya memudahkan kita dalam hidup. Apa doa Sayyidina Ali? Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Itu doa paling bagus sudah. Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Nah, handap aja tuh. Allahumma srif sarab tuh, satra fa. Allahumma srif qalbi amma saraftahu anni. Apa artinya? Allahumma srif qalbi, ya Allah, ya Allah, palingkan hatiku, palingkan hatiku, amma saraftahu anni, daripada sesuatu yang tidak engkau takdirkan bagiku. Ya Allah, palingkan hatiku. Artinya apa? Ya Allah, jangan handakakan hatiku nih lawan nang itu memang kada takdir ampunku. Nang alih itu kita hendak nang itu kada takdir kita. Lapah. Kalau situ kamari berusaha, padahal itu kada ada takdir kita, akhirnya gagal. Memang kada takdir kita. Nah, jadi mendoa ini kita kabul, bila kita hendak jadi itu. Kenapa? Takdir kita. Kita hendak langkah itu kita miliki. Kita hendak langkah ini kita miliki. Kita hendak ke itu kita dapati. Karena nang setiap kita hendak itu memang itu takdirnya ampun kita. Mengkabul doa itu toh. Allahumma srif qalbi amma saraftahu anni. Allahumma srif qalbi, ya Allah palingkan hatiku amma saraftahu, dari sesuatu yang tidak engkau takdirkan bagiku. Jadinya kada hendak napa-napa mun itu kada takdirnya. Kayak apa aja haratnya, kayak apa aja baiknya kada kepingin. Kenapa? Karena kan ada juga takdir di situ. Ngambilnya bakal hendak jadi itu. Jadi, nya hendak itu jadi, walaupun beberapa tahun kemudian pasti jadi. Karena setiap kali yang dikehendakinya itu takdirnya juga, yang ditentukan ampunnya juga. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu beserta dengan kesabaran. Artinya orang sabar itu ditolong Tuhan, ditolong Tuhan. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi gangguan-gangguan manusia, sabar menghadapi hal-hal yang kada nyaman, ditolong Tuhan, pasti jaya. Bila orang kada ada yang memusuhi lawan kita, bila orang kada ada yang menyakiti lawan kita, kita kada mau hidup. Berdagang kah, jadi buruh kah, jadi apakah, orang pina kada ada yang memusuhinya lawan kita, kada mau bakal tinggi tuh. Tapi bila kita buka dagang misalnya, atau buka apa, banyak orang memusuhi. Ada yang memudahkan ini, memudahkan itu. Sebuka warung kita, banyak macam-macam. Di situ kada baik warungnya, itu ini. Nah, berarti warung kita akan jaya, kaina akan top kaina. Itu tandanya sudah.
Itu tanda. Bilanya kita buka, orang pinarana ya aja pindah kada kenapa-napa. Kayak itu bang sudah jadinya kayaknya. Kada mau kada meningkat nang tinggi kada mau. Bila orang hendak tinggi martabat itu pasti awal-awalnya dicela, dimusuh, dibikut dan sebagainya. Maka itu tanda sudah fitrah, sudah sunnatullah, sudah macam itu. Sebab bila mana kita sabar menerima hal-hal demikian, kita ditolong oleh Allah. Dan bahwasanya kelapangan itu selepas kesusahan. Dan kemudahan itu bersama kesusahan. Kemudahan itu bersama kesusahan. Bila kita sulit, nah kada lawas pacang nyaman doh. Bila kita susah, kada lawas pacang lapang. Itu sudah janji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-26 mengenali Islam, iman, ihsan dan alamat-alamat hari kiamat. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum iztala 'alaina rajulun shadidul bayadi siyab shadidu sawadi sya'ar la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada kaffayhi 'ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشتاء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق عمليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Artinya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya Umar berkata, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah kepada kami, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya, tidak kelihatan atasnya kesan debu perjalanan. Dilihatnya kada orang jauh. Kalau orang jauh bisa datang tuh berdebu-debu awak, ini kada bersih. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ibadahkan ini orang jauh, katanya bersih. Padahal kan orang barat, tapi kami kada nampak patuhnya. Sehingga ia duduk berdekatan kepada Nabi SAW, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua tapak tangannya ke atas dua pahanya. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku dari hal Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam itu, ya Nabi, ialah bahwa engkau mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau ada kemampuan pergi kepadanya. Itu Islam, ya Nabi. Lalu ia berkata, benarlah engkau, bujur hitam tu wahai Muhammad.
Maka kami, jadi Sayyidina Umar, maka kami pun tercengang, bingung, karena dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Wahai Rasulullah, rukun Islam itu apa? Ya Nabi ini. Nah, bujur engkau wahai Rasulullah. Bingung sahabat, siapa ini? Betakun tapi membujurakan. Lalu katanya lagi kepada Rasulullah, maka kabarkanlah kepadaku dari hal iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, iman itu ialah bahwa engkau beriman kepada Allah Ta'ala dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman kepada takdir baik dan jahatnya. Lalu ia berkata pula, benarlah engkau. Kemudian ia bertanya lagi kepada Rasulullah, maka sekarang kabarkanlah kepadaku dari hal ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu, jar Nabi, bahwa engkau menyembah Allah seolah-olahnya engkau itu melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Kita sembahyang, bila kita sembahyang itu kita ini seakan-akan kita ini berada di hadapan Allah, seakan-akan kita ini melihat dengan Allah itu. Nah, itu ihsan ngarannya. Bila kita kada mampu demikian, diambil yang kedua. Kita sembahyang misalnya seolah-olah kita yang diawasi, dilihat oleh Allah. Nah, bila macam itu kawa itu ngarannya ihsan. Akhirnya ia meneruskan perkataan lagi, habarkanlah kepadaku dari hal hari kiamat. Kiamat pang apabila wahai Muhammad? Rasulullah SAW menjawab, tidak yang ditanya daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jar Nabi nang ditakuni kada tahu juga. Aku kada tahu apabila hari kiamat itu terjadi. Kalau begitu, maka kabarkanlah kepadaku dari tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya pang napa hari kiamat itu? Rasulullah SAW menjawab, tanda-tandanya ialah bila hamba telah melahirkan tuannya. Satu itu, seorang hamba melahirkan tuan. Macam-macam tuh para ulama hadis mensyarahkan itu. Seorang perempuan melahirkan raja, itu tanda hari kiamat. Artinya menjadi sebagian ahli hadis bahwa seorang ibu itu akan melahirkan anak, yang mana kini anak ini menjadikan ibunya itu hamba. Nah, seorang ibu, mama melahirkan anak. Anaknya kena besar, karena si mama ini jadi bebunya, jadi pesuruhnya. Mestinya kan ajaran agama orang tuanya dimuliakan, ibu dimuliakan. Begitu melahirkan anak, anaknya makin tua, makin bakti kepada orang tuanya, makin bakti, makin memuliakan ibunya, makin menghargai ibunya lebih dari siapapun. Itu anak yang baik. Nah, kalau mendekati hari kiamat itu manusia menjadikan mamanya sebagai pesuruhnya. Artinya bahwa anak-anak itu pada hari menjelang kiamat itu sudah durhaka kepada orang tuanya. Mamanya diancam, mamanya disuruh itu ini, mamanya disuruh macam-macam, kayak jadi budaknya, kayak jadi babunya. Nah, itu Nabi tanda sudah mendekati kiamat. Mestinya mama nang dihormati, mama nang dimuliakan, ditinggikan. Ini sebaliknya, mama jadi susuruhannya. Satu itu jar Nabi tandanya menjelang kiamat. Dan engkau lihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, berbangga-bangga, menegak dan meninggikan binaan. Artinya jar Nabi tanda kiamat juga orang nang dulunya hidup melarat,
Di kampung-kampung nang bersandal kada kayak buan bukit ada bersandalnya kan rajin tuh. Bersandal kada, babaju kada. Tapi mereka sudah kaya-kaya. Nah, kaya-kaya. Bisi rumah nang mewah-mewah, mobil nang mewah-mewah. Itu tanda hari kiamat. Dulu dusun di situ. Dahulu dusun miskin daerah itu. Jangankan ada sepeda motor, sepeda aja tapi ada. Nah sekarang di kampung tuh rumah megah-megah, mobil kendaraan berkeliaran di situ yang mewah-mewah. Nah bila sudah di kampung-kampung tuh macam itu pertanda mendekati kiamat. Di kampung-kampung yang dahulu miskin kampung itu timbul di kampung tuh ada tambang emas. Nah kan lalu orang kampung jadi sugihan semuaan. Nah di situ ada tambang emas. Kampung sana dahulu miskin melarat, sekarang ada tambang batu bara, lalu sugihan orang kampung sana. Di kampung sana pulang ada orang miskin, sekarang ada tambang apa, sugihan semua. Jadi orang-orang desa, orang di dusun yang dulunya miskin kaya-kaya. Kalah orang kota. Nah itu sudah para kiamat tanda-tandanya. Kemudian ia pun pergi. Laki-laki tadi bertakon tadi pergi, bertakon lawan Nabi. Lalu aku terdiam beberapa masa. Ujar Umar nih. Laki-laki tadi bertakon lawan Nabi hilang. Terdiam ya aku. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, ujar Nabi, wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya tadi? Kamu tahulah Umar yang datang bertakon lawan aku tadi siapa? Aku berkata, aku jawab, jauh Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lu kada tahu siapa itu, kada kenal, kada patuh laki-laki itu siapa? Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi itulah Jibril. Itu Jibril Nabi yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang istimewa. Nah sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Apa kemuliaan sahabat-sahabat Nabi itu? Satu, mereka itu langsung bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Nabi. Kalau kita ini nih, kalau kita sekarang nih, ada yang melihat Rasulullah dalam waktu bangun nih, wali orangnya, wali orang itu. Nah, sedangkan sahabat itu mereka siang malam bisa melihat Rasulullah. Lebih pada wali lagi sahabat-sahabat Nabi itu. Bukan hanya mereka sahabat itu bisa melihat Rasulullah, mereka melihat Jibril. Melihat Jibril. Oh Jibril yang tadi sekalinya. Yang tahu bersalaman tadi cuma ada tahu pada Jibril. Sudah hilang yang tahu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu melihat Jibril, nah melihat malaikat-malaikat lainnya, melihat Nabi itu keuntungan, kemuliaan manusia-manusia yang jadi sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ujar Nabi, orang-orang yang mulia sesudah aku itu adalah sahabat-sahabat ini. Paling mulia masa ujar Nabi di masaku. Sesudah itu masa sahabat. Nah karena sahabatnya orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk mendampingi, menyertai perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian hadis ke-27, istiqamah dalam berbuat taat. Ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وعلمنا علما نافعا وعملنا عملا مقبولا ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.